Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut berkat firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Inang Nyonya Sitorus Borusiahan. Kami mempunyai pertanyaan. Nyanyian baru merupakan pujian bagi Tuhan dalam situasi dan kondisi yang baru. Bagaimanakah pujian kita pada konteks baru sekarang ini? Demikianlah pertanyaan kami, Amang Pendeta. Terima kasih. Itulah firman Tuhan hari ini buat kita saudara-saudara. Sangat berbahagia. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyian baru. Mari kita masuk sejenak ke dalam firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Itu adalah nyanyian yang berisi pujian kepada Tuhan atas pembebasan bangsa, pembebasan umat. Tidak heran saudara, mereka sangat bersuka cita karena memang setelah bait Allah hancur, umat Allah dibawa ke pembuangan. Kemudian Tuhan sendiri setelah 70 tahun memberikan pemulihan untuk umatnya, keluar dari pembuangan dan dipulihkan dengan semangat yang baru. Dan justru saudara, dengan semangat yang baru itu kita sekarang menyanyikan nyanyian baru, menghayati tindakan dan perbuatan Allah secara baru di dalam kehidupan umat dan termasuk di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apakah ada yang patut kita nyanyikan dengan nyanyian baru di dalam konteks kita sekarang? Saya kasih contoh. Coba bayangkan, 2 tahun virus mengakibatkan COVID yang melanda seluruh dunia. Menakutkan saudara. Dan ternyata di mana-mana virus itu di sekitar Anda, tetapi Tuhan menjaga saudara. Sampai sekarang kita eksis, kita hidup. Pujian ini kepada Tuhan patut kita naikkan. Itulah nyanyian baru dalam konteks kita sekarang. Bagaimana kita menghayati secara baru kasih setia Tuhan di dalam tantangan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, ungkapan syukur itu ingin kita kemas. Bagaimana mengemas iman kita dalam bentuk ucapan syukur sebagai sebuah nyanyian yang baru yang bisa dinikmati orang lain. Saudara, pastilah kita ingat firman Tuhan yang berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak berkesudahan rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 23. Dengan demikian, saudara-saudara, kita menghayati
mengaku bahwa memang kasih setia Tuhan itu selalu baru. Penghayatan akan kasih setia Tuhan yang selalu baru ini, saudara, membawa kita kepada kesadaran, kepada pengakuan bahwa Tuhan memang setia dan baik kepada kita. Dan inilah yang memampukan kita, kesadaran dan pengakuan inilah yang memampukan kita, saudara-saudara, untuk menyanyikan nyanyian baru dengan penghayatan yang baru. Untuk itu, saudara-saudara, pertanyaan terakhir, bagaimana kita sampai kepada pengakuan bahwa memang kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi? Untuk itu, kita butuh kepekaan. Kita harus peka di dalam hidup kita, agar kita bisa sampai kepada kesadaran dan pengakuan bahwa memang semua yang kita jalani itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Kita bisa hidup dan bertahan eksis di dalam tantangan apapun hanya karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara mungkin sakit, kita bertahan, itu kasih setia Tuhan. Saudara-saudara mungkin punya kesulitan lain, perekonomian, tetapi kita eksis, itu karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara mungkin menghadapi persoalan yang seolah-olah tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, tapi toh kita bertahan, kita bisa tetap sehat. Saudara, untuk itu, ingatlah, di pikiranmu penyakit, di pikiranmu juga kesehatan. Anda mau sehat, pakai pikiran dengan baik. Anda mau sakit karena Anda tidak mengendalikan pikiran dengan baik. Oleh karena itu, saudara, marilah kita mengenal Tuhan supaya kita beriman teguh kepadanya. Dan marilah kita mengenal diri sendiri supaya kita tahu untuk menyesuaikan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bentuk-bentuk kemasan-kemasan nyanyian baru pada masa kini. Bagaimana kita dengan iman kita bertindak baik, berbagi dengan orang lain dikala kesulitan, menolong orang lain dalam kesusahannya, itu semua nyanyian baru dari kita untuk Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita semakin dimampukan untuk itu? Tidak ada jalan lain. Kita harus betul-betul mau mendengar suara Tuhan. Untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, mutlak dibutuhkan pendengaran yang tajam akan suara Tuhan dan sikap yang mencintai lingkungan sehingga kita bisa mengemas iman kita itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Di gereja juga di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati saudara yang selalu cinta dengan mengubah nyanyian baru di dalam kehidupan.